Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Dan ini video saya buat pada tanggal 1 Maret 2025, jadi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang hari ini menjalankan ibadah puasa, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang Ondo Foundation. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, jadi Ondo Foundation ini adalah sebuah proyek kripto atau proyek blockchain yang bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan besar di Amerika Serikat. Dan ini kalau kita lihat Ondo ini bekerja sama dengan pemerintahan Amerika Serikat untuk mengeluarkan semacam surat obligasi berharga atau surat berharga di dalam jaringan Ondo, teman-teman. Jadi mereka ini bermain di dalam wilayah real world asset. Jadi untuk ekonomi tradisional atau surat berharga obligasi dari pemerintah Amerika Serikat itu yang biasanya berada dalam bentuk saham, itu hari ini masuk ke dalam wilayah real world asset, teman-teman. Kemudian Ondo sendiri itu disupport oleh berbagai perusahaan besar yang teman-teman pasti tahu, BlackRock, kemudian Morgan Stanley, Mantle, dan Coinbase. Ini adalah market terbesar di Amerika Serikat, teman-teman. Nah, hari ini ada sebuah terobosan baru, informasi positif dari Ondo, teman-teman. Jadi Ondo dan Mastercard hari ini menghadirkan RWA di dalam jaringan multi token, teman-teman. Jadi dalam kita lihat di sini bahwa Ondo telah mengumumkan mereka akan menjadi penyedia utama yang membawa aset dunia nyata yang ditokenisasi ke dalam multi token network yang dimiliki oleh Mastercard, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, integrasi ini akan memungkinkan bisnis yang tergabung dalam MTN untuk mengakses versi digital dari obligasi pemerintah Amerika Serikat tanpa perlu menggunakan stablecoin atau langkah penyelesaian tambahan, teman-teman. Wah, ini adalah informasi luar biasa, teman-teman. Jadi kita yang punya rekening di bank pasti tidak asing dengan istilah Mastercard, teman-teman. Jadi Mastercard ini juga menguasai hampir seluruh jaringan keuangan. Jadi saya tidak mampu membayangkan apabila jaringan atau dana atau uang fiat yang berjalan di atas jaringan Mastercard ini juga berjalan di atas jaringan Ondo Finance, itu pasti akan sangat berdampak positif terhadap harga dari Ondo, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, Mastercard dan Ondo Finance ini adalah sebuah kolaborasi besar di dunia kripto, teman-teman. Jadi berdasarkan pernyataan resmi, Ondo Short Term US Government Treasury Fund ini akan terhubung dengan sistem pembayaran berbasis blockchain yang dimiliki oleh Mastercard, teman-teman. Jadi dengan inovasi ini, maka bisnis dapat memperoleh imbal hasil harian dari obligasi yang ditokenisasi dengan akses yang lebih fleksibel, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini pengumuman ini adalah sebuah proyek yang luar biasa karena Ondo hari ini mengumumkan adanya jembatan antara bank tradisional dan dunia blockchain, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, multi token network yang dimiliki oleh Mastercard ini adalah jaringan keuangan digital yang dirancang untuk menghubungkan dunia perbankan dan dunia bisnis, teman-teman, serta mempermudah transaksi lintas negara serta mengurangi keterlambatan dalam penyelesaian pembayaran. Jadi melalui integrasi ini maka dunia bisnis dapat menyimpan surat berharga yang dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat di blockchain publik, sementara proses pembayarannya tetap dilakukan melalui sistem perbankan tradisional Mastercard, teman-teman. Jadi pendekatan ini menghilangkan kebutuhan akan dompet kripto tambahan atau
akun khusus sehingga akses ke aset obligasi yang ditokenisasi itu akan menjadi praktis seperti mengelola saldo kas konvensional, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, ini kolaborasi Mastercard dan Ondo Finance ini akan membuka peluang baru, dan juga ini kalau kita lihat untuk surat-surat berharga dari pemerintah Amerika Serikat itu sebagian besar asetnya disimpan dalam BlackRock, teman-teman. Jadi kita akan lihat apa dampak dari informasi positif ini, di mana kita lihat Ondo Finance hari ini menjalin kerjasama dengan Mastercard. Kita akan lihat apa dampaknya terhadap harga Ondo, teman-teman. Wah, ini kalau kita lihat di CoinMarketCap juga kita klik di sini di TLDR-nya 17 jam yang lalu itu juga berbicara tentang Ondo bekerja sama dengan Mastercard untuk mengintegrasikan blockchain dengan keuangan tradisional melalui tokenisasi dana US Treasury atau surat-surat berharga dari pemerintah Amerika, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau kita lihat Ondo untuk hari ini menempati peringkat ke-32 di CoinMarketCap. Jadi hari ini kita lihat dari 10.835 proyek kripto yang aktif di CoinMarketCap, Ondo menempati peringkat ke-32 dan hari ini harganya mengalami lonjakan yang sangat signifikan sebesar 10,39%, diperdagangkan di angka 1,01 US dollar, teman-teman. Sementara untuk kapitalisasi pasarnya, Ondo ini ada di angka 3,21 miliar US dollar dan volume transaksi naik sebesar 10,84%, ada di angka 200,28 juta US dollar, teman-teman. Kemudian untuk supply total dari Ondo ini hanya sekitar 10 miliar koin dan yang beredar 3,15 Ondo, teman-teman. Kemudian kita cek untuk harga ATH-nya, jadi pada 16 Desember 2024 atau kurang lebih 2 bulan yang lalu, Ondo ini sempat menembus harga all time high di angka 2,14, teman-teman, US dollar. Berarti kalau kita lihat dari harga ATH, harga hari ini sedang diskon 52,54%. Jadi kalau saya pribadi, menurut pendapat saya, dengan adanya kerjasama dengan Mastercard ini akan membuka peluang untuk Ondo bisa menembus kembali ke harga all time high-nya, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian token Ondo? Seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian maupun penjualan token Ondo, itu silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing, teman-teman. Jadi apapun yang saya sampaikan di sini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Nah, namun kalau kita lihat di sini menggunakan indikator Fibonacci retracement di time frame hari, ini Ondo hari ini harganya berada di area golden ratio dari Fibonacci retracement, teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya apakah hari ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian token Ondo, maka jawaban saya hari ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian, karena secara teknikal ini Ondo hari ini berada di area golden ratio dari Fibonacci retracement. Kemudian secara fundamental hari ini ada juga berita positif bahwa Ondo ini bekerja sama dengan Mastercard untuk menghadirkan real world asset dalam jaringan multi token. Oke, teman-teman, tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.